Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk langsung ke pekan 16. Nah, pekan 16 ini berada dalam waktu bursa transfer. Tahu dong artinya kalau pertandingan yang berada dalam bursa transfer itu akan sedikit aneh, akan sedikit ngotot, dan akan sedikit berbau ya macam-macam lah. Karena mungkin kita tahu semua ya, kalau di bursa transfer itu pemain-pemain pun ingin menunjukkan kekuatan ataupun skill mereka nih untuk mungkin bisa dipertahankan di klub sebelumnya atau mungkin paling tidak direkrut oleh klub lainnya. Makanya setiap pertandingan yang ada di dalam zona bursa transfer atau kalau di luar negeri mungkin masuknya ke ya jendela transfer seperti ini mungkin akan sedikit diliburkan atau mungkin ada semacam apa ya, mungkin ya intrik-intrik yang paling menyelimuti laga-laga memang yang digelar di tengah bursa transfer. Nah, salah satu laga yang akan kita bahas adalah laga Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Dua tim yang sebenarnya sangat dekat, tapi itu dalam konteks yang lain ya. Dalam lapangan bola ya, nggak ada yang namanya seduluran, nggak ada yang namanya dekat. Semuanya ya fight sampai habis. Nah, makanya kita akan cari tahu nih, bagaimana persiapan kedua tim ini dan juga ada pemain siapa aja yang akan absen dan bagaimana trik ataupun cara pelatih untuk mengatasi laga kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang akan coba dilakukan oleh dua pelatih di kedua kesebelasan, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Pekan ke-16 BRI Liga 1 2024-2025 telah bergulir ya. Pekan ini tuh sudah masuk ke bursa transfer paruh musim. Seperti kita tahu, setiap pertandingan yang digelar di tengah paruh musim atau di tengah bursa transfer ini akan menarik. Sebab pelatih mungkin banyak yang belum tahu nih seperti apa situasi pemain. Apakah pemain tersebut masih stay di klubnya atau justru sudah jalin kerjasama dengan klub lain. Salah satu contoh ada di laga yang akan kita bahas, yakni Persib Bandung versus Persita Tangerang. Pelatih kedua kesebelasan kan belum tahu sepenuhnya nih, seperti apa sih pemain mereka, apakah udah ada yang deal dengan klub lain atau enggak. Misalnya ada pemain yang udah deal dengan klub lain dan diturunkan, apakah akan bermain secara baik atau tidak. Karena kan bisa aja ada pemain yang udah tahu dirinya akan dilepas tapi tetap dimainkan dan berpikir, alah ngapain saya main ngotot, kan saya akan dilepas sama klub ini, betul dong? Tapi catat ya, ini nggak semua pemain berpikiran seperti ini loh ya. Pemain itu profesional. Kalau belum dilepas sama klub yang lama ya harus totalitas untuk klub yang saat ini. Persib saat ini ada di posisi 2 dengan raihan 32 poin. Sementara Persita itu ada di posisi 7 dengan raihan 24 poin. Persib memang masih memegang rekor belum terkalahkan di Liga 1 sebanyak 14 kali. Sementara Persita di 15 pekan yang sudah dijalani cuma raih 7 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 5 kali kekalahan. Di 5 laga terakhir Persib raih 5 kali kemenangan beruntun, sementara Persita di 5 laga terakhir raih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sejak era Liga 1, dua tim ini sudah bertemu sebanyak 12 kali loh ya, dengan catatan Persib itu menang 9 kali. Persita baru menang 1 kali lawan Persib dan 2 kali laga lainnya berakhir imbang. Musim lalu 2 kali tim ini bertemu dengan hasil Persib menang besar 5-0 di kandang Persib dan bermain imbang 3-3 di kandang Persita. Di laga terakhir Persib menang 1-2 atas Barito, sementara Persita di laga terakhir justru kalah 4-0 dari tim satu kota, yakni Dewa United. Nah, kalau kita bicara soal motivasi, sebenarnya dua tim ini punya motivasi yang sama loh ya. Nah, Persib sendiri saat berita ini dibuat Jumat pagi itu masih punya selisih 2 angka dengan Persebaya yang ada di puncak klasemen. Nah, Persib sendiri andai menang di laga ini sementara Persebaya tersandung di pekan ke-16, maka Persib akan jadi pemuncak klasemen sementara. Sementara bagi Persita Tangerang, jika menang di laga ini, maka Persita bisa saja naik ke posisi 3 atau 4, tergantung tim-tim di atasnya loh ya.
Persib tentu harus waspada demi mengincar rekor 15 kali milik Luis Milla yang tak terkalahkan. Tentu nggak akan mudah sebab sejauh ini Boyan Hodak itu cuma mampu unbeaten itu sebanyak 14 kali, yakni musim lalu. Dan kita tahu lah, musim lalu ketika Hodak ingin meraih unbeatennya yang ke-15 justru kalah dari tim ungu, yakni Persik Kediri. Nah, apakah ini akan terulang? Hodak gagal raih unbeaten ke-15 dan kembali kalah oleh tim yang berwarna ungu lain, yakni Persita Tangerang. Sangat menarik ya laga ini. Lalu seperti apa sih persiapan dua tim ini? Sekarang kita intip aja ya. Di kubu Persib Bandung, Persib masih disibukkan dengan pemain-pemain yang cedera. Yang terbaru, Deddy Kusnandar harus menepi cukup lama, bisa sampai 2-3 bulanan nih. Sementara Persib nggak punya pemain setipikal Dado. Ada Kocijan yang udah pulih sih, tapi tipikalnya beda dengan Dado. Kocijan ini bagus dalam bertahan, tapi kurang bagus dalam set play atau mengatur permainan. Kemudian ada Adam Alis. Adam Alis jelas tipikalnya sangat berbeda dengan Dado. Adam Alis ini tuh gelandang serang atau lebih ke winger sebenarnya. Meskipun Persib sudah mengantongi 4-5 nama pemain baru, tapi ini masih putaran pertama loh ya, yang otomatis para pemain baru ini belum bisa ditampilkan. Padahal Hodak ini udah jengah banget nih dengan para pemain pelapis. Terbukti di 2 laga terakhir, Hodak ini terus menyoroti para pemain pelapisnya. Hodak selalu beranggapan justru para pemain pelapis jika dimasukkan malah merusak irama permainan Persib daripada meningkatkan performa permainan. Atau istilah kasarnya kayak gini kali ya, ini kok para pemain pelapis dimasukin bukannya tambah bagus permainan Persib, malah tambah anjlok ya. Nah, jadi gimana? Bener dong analisa kami jika skuad Persib itu emang jomplang antara inti dan cadangan. Hodak pun sekarang tahu kok. Ya iyalah, coba nih. Kalau pemain utama digantikan atau cedera, apa ada pemain pengganti Persib yang wah gitu di bangku cadangan? Nggak ada tuh. Makanya andai saja 3, 4, atau 5 pemain yang baru yang udah dikantongi oleh pihak Persib ini di paruh musim ini bisa ke Persib, ya kami pikir lumayan lah ya skuad Persib di putaran 2 ini. Nah, lalu siapa aja sih Bang 3-4 atau 5 pemain baru Persib? Nah, kalau itu besok kita akan bahas secara tuntas ya. Di laga ini Dimas Derajat masih diragukan tampil loh ya, meskipun udah latihan normal ya. Febri pun masih diragukan tampil nih meskipun sudah latihan normal juga. Dado dan Rezaldi dipastikan absen. Ciro Alves masih 50-50 nih. Soalnya kakinya masih bengkak usai dijegal oleh kipernya Barito. Ya emang praktis gak ada pilihan buat Hodak selain memakai pemain-pemain yang kemarin ditampilkan dengan harapan Ciro Alves bisa main. Ada 2 pemain yang harus diwaspadai oleh Boyan Hodak di Persita Tangerang menurut kami loh ya, yakni winger cepat mereka, Irsyad Maulana dan juga Yardan Yafi. Meskipun 2 pemain ini belum cetak gol sejauh ini, tapi 2 pemain ini memiliki kecepatan yang di atas rata-rata kecepatan winger-winger yang lain ya. Dan ini akan merepotkan bek kiri dan kanan Persib yang ditempati oleh Edo dan Irianto. Memang ini tugas yang sangat berat ya buat Edo dan Irianto, harus mengawal 2 pemain yang punya speed yang cukup cepat, Irsyad Maulana dan Yardan Yafi. Hodak sendiri nggak terlalu berkomentar banyak soal Persita Tangerang, sebab menurut Hodak setiap pelatih itu punya strategi yang berbeda untuk menghadapi tim yang berbeda juga. Jadi meskipun Persita kalah di laga terakhir, belum tentu di laga ini Persita akan kalah juga. Pasti Persita akan bangkit, itu kata Hodak. Jadi kemungkinan seperti ini ya pemain yang akan ditampilkan oleh Boyan Hodak menghadapi Persita Tangerang. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Duet center back Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Bek kiri Edo Febriansyah dan bek kanan Rahmat Irianto. Duet jangkar kali ini ditempati oleh Maklok dan Adam Alis. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyron Delpino. Nah, kenapa kami menempatkan Maklok dan Adam Alis bukannya Maklok dan Kocijan? Ya kan jumlah atau batas pemain asing yang ada di lapangan cuma 6. Ya kalau Kocijan masuk lebih dong. Sementara di kubu Persita Tangerang,
Fabio Lefundes masih dipusingkan dengan sejumlah pemain yang masih berkutat dengan cedera seperti Rizky Pelu, Bruno Dracruz, dan juga Jack Brown. Belum lagi beberapa pemain yang kurang fit nih seperti Amrizal Umanailo dan juga Ahmad Nur Hardianto. Bahkan seorang Fahreza Sudin nggak bisa hadir atau nggak bisa ditampilkan di laga ini karena mendapatkan kartu merah saat melawan Dewa United. Fabio Lefundes tahu akan sangat sulit menghadapi Persib, apalagi Persita maupun Lefundes ini belum pernah bisa menang loh atas Persib kalau main di GBLA. Tapi Lefundes tetap optimis sebab Persita itu pernah loh mengalahkan Persib dengan skor besar 4-0 musim lalu ya, meskipun itu terjadinya di kandang Persita. Meskipun di Persita saat ini ada beberapa nama pemain mantan pemain Persib seperti Ryuji Utomo, Mario Jardel, dan Gian Zola, tapi Lefundes belum nggak bisa meyakinkan atau nggak bisa memastikan tiga pemain ini akan ditampilkan dalam starting line up melawan Persib. Pemain baru sih udah datang ya, yakni Ayo Majok dan juga Eber Besa, tapi kan belum bisa ditampilkan sebab ini masih putaran pertama. Tumpuan Lefundes tentu saja tertuju pada striker asal Yunani Marios Ogboe yang meskipun sempat bapuk di beberapa laga awal, tapi di beberapa laga terakhir Ogboe mampu mencetak gol dan terbukti total sudah 7 gol ya yang dicetak Ogboe sejauh ini. Ada 3 pemain yang sangat diwaspadai oleh Lefundes di Persib, dan uniknya 3 pemain ini 2 diantaranya itu sempat ditawar oleh Lefundes waktu di Madura kemarin ya, yakni Ciro Alves dan David da Silva. Menurut Lefundes, duet ini sangat mengerikan, ditopang dengan gelandang serang asal Spanyol Tyrone Delfino membuat Persib memang wajar belum terkalahkan di Liga 1 sejauh ini. Ya, saya rasa wajar jika Persib belum terkalahkan sejauh ini. Kalian lihat apa yang kurang di Persib? Hampir tak ada. Mereka punya pelatih yang sangat keras. Mereka punya penyerang yang bagus seperti Ciro dan Da Silva. Mereka meskipun banyak pemain yang cedera, tapi skuad mereka tetap berbahaya. Tapi inilah sepak bola, tak ada yang tahu siapa yang akan jadi pemenang di setiap pertandingan. Jadi, kami tetap yakin saat menghadapi Persib, ujar Lefundes. Jadi kemungkinan seperti ini ya formasi yang akan dipakai Lefundes menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Igor Rodriguez. Duet center back ditempati oleh Ryuji Utomo dan Javlon Gusainov. Bek kiri Mario Jardel dan bek kanan M. Toha. Duet jangkar ditempati oleh Bai Shin-yong dan Rifki Dwi. Sisi sayap ditempati oleh Irsyad Maulana dan Yardan Iavi. Sementara ujung tombak ditempati oleh Marios Ogboe yang ditopang oleh Gian Zola. Laga Persib Bandung kontra Persita Tangerang ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 22 Desember 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi yang bisa kami berikan, bisa kami sampaikan, bisa kami analisa sebelum laga antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang di pekan ke-16. Nah, gimana nih buat kalian? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini? Apakah Persib ataukah tim tamu Persita Tangerang? Nah, kita akan coba bahas dan bedah apa yang terjadi di laga kali ini, di fakta di balik laga usai laga ini ya. Makanya stay tune terus, jangan kemana-mana. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.